Selamat pagi. Kami dari kelompok Pak Choi yang beranggotakan Surenoto, Jidan, Glory, dan Fernando akan mempresentasikan mengenai algoritma Dijkstra yang merupakan salah satu dari jenis single source shortest path. Pertama-tama, perkenalkan saya Surenoto Negoro akan menjelaskan mengenai definisi dari algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang bertujuan untuk menemukan jalur terpendek dari titik awal ke titik target dalam grafik yang memiliki bobot non-negatif atau positif. Algoritma Dijkstra mirip dengan algoritma prim, yang dimana mereka menggunakan minimum spanning tree untuk menghasilkan shortest path tree dengan sumber yang diberikan sebagai root. Sekarang saya Jidan akan menjelaskan tentang cara kerja algoritma Dijkstra. Cara kerja algoritma Dijkstra ini, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, mirip dengan cara kerja algoritma prim yang menerapkan prinsip minimum spanning tree. Di sini bisa dilihat sebuah input graph di mana terdapat 9 vektor yang terhubung antar vektornya masing-masing dengan nilai jarak yang tertentu. Contohnya di sini vektor 0 dan vektor 1 memiliki nilai jarak 4, vektor 1 dan 2 memiliki nilai jarak 8, dan seterusnya. Yang akan kita lakukan adalah pertama kita akan membuat sebuah set SPT, singkatan dari shortest path tree, di mana set ini akan menampung nilai-nilai vektor yang sudah termasuk di dalam shortest path tree yang akan menjadi hasil dari input graph ini setelah diproses dengan algoritma Dijkstra. Pada awalnya set ini akan kosong. Setelah itu kita akan memberikan nilai jarak terhadap setiap vektor menjadi tak terbatas atau infinite, kecuali vektor akan kita jadikan vektor root atau vektor utama. Di sini kita akan memilih vektor 0 sebagai vektor root atau vektor utama, dan vektor root ini akan kita beri nilai jarak 0. Di sini bisa dilihat bahwa nilai vektor 0 sudah diberi nilai jarak 0, sedangkan vektor lainnya akan kita abaikan dan kita akan beri nilai jaraknya tak terbatas. Yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan memasukkan vektor dengan nilai jarak terkecil ke set SPT ini yang baru saja kita buat sebelumnya. Karena vektor 0 memiliki nilai jarak terkecil yaitu 0, maka vektor 0 akan dimasukkan ke set SPT. Selanjutnya akan kita lakukan adalah kita akan memperbarui nilai jarak dari vektor-vektor yang terhubung ke vektor yang sudah ada pada set SPT. Pada saat ini di set SPT baru ada vektor 0, maka kita akan memperbarui nilai jarak dari vektor-vektor yang terhubung ke vektor 0 ini. Bisa dilihat terdapat dua vektor baru, yaitu vektor 1 dan vektor 7, di mana nilai jaraknya masing-masing 4 dan 8. Di sini karena vektor 1 memiliki nilai jarak yang lebih kecil dari vektor 7, dilihat dari jaraknya dari vektor root, maka vektor 1 adalah vektor yang selanjutnya akan kita masukkan ke set SPT. Kita ulang lagi langkahnya, kita akan memperbarui nilai jarak dari vektor-vektor yang terhubung ke vektor yang sudah ada pada set SPT. Sekarang sudah ada vektor 0 dan vektor 1. Sini bisa dilihat ada tambahan vektor baru yaitu vektor 2 dengan nilai jaraknya 12. Di sini karena vektor 7 memiliki nilai jarak dari vektor root yang lebih kecil dibandingkan vektor 2, yaitu 8 dibanding 12, maka vektor 7 selanjutnya akan kita masukkan ke set SPT. Selanjutnya kita akan memperbarui lagi nilai jarak dari vektor-vektor yang terhubung ke vektor yang sudah ada pada set SPT, yang sekarang sudah ada tambahan vektor 7. Di sini bisa dilihat ada dua tambahan vektor baru, yaitu vektor 8 dan vektor 6, dengan nilai jaraknya masing-masing 15 dan 9. Di sini karena vektor 6 memiliki nilai jarak dari vektor root yang paling kecil dibandingkan dua vektor lainnya, maka vektor 6 yang akan kita masukkan ke set SPT selanjutnya. Selanjutnya kita akan memperbarui lagi nilai jarak dari vektor-vektor yang terhubung ke vektor yang ada pada set SPT yang kita buat sebelumnya, yang sekarang sudah ada tambahan baru yaitu vektor 6.
Di sini bisa dilihat bahwa vektor 8 kita memperbarui lagi jaraknya, karena sekarang vektor 8 terhubung ke vektor 6, namun nilai jaraknya masih sama yaitu 15, dan sekarang ada tambahan vektor baru yaitu vektor 5 dengan nilai jaraknya 11. Di sini karena vektor 5 memiliki nilai jarak yang lebih kecil dibandingkan dua vektor yang lainnya, maka vektor 5 lah yang akan kita masukkan ke set SPT. Langkah yang sudah saya sebutkan sebelumnya akan diulang-ulang terus sampai semua vektor dari input graph sudah masuk ke set shortest path tree. Dan inilah hasil akhirnya. Hasil akhir ini merupakan shortest path tree yang sudah dihasilkan dari input graph yang ada pada slide sebelumnya, yang sudah diproses menggunakan algoritma Dijkstra. Selanjutnya, mengenai pseudocode akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke pseudocode sama implementasi kode pakai Python. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh cara kerja algoritma dari Dijkstra ini. Nah, sekarang gimana sih caranya biar kita bisa pakai itu di program? Oke, pertama kita punya pseudocode. Pseudocode ini kita ngebuat suatu fungsi di mana ngambil parameter graph sama source graph itu grafik kita yang isinya ada vertex sama weight, atau weight itu distance-nya. Sama kita punya source. Source itu awalan di mana kita mulai titik awal kita, mulai jalannya. Nah, terus di sini kita punya for each vertex v in graph, artinya kita bikin suatu variabel v di mana itu setiap vertexnya. Jadi setiap vertex itu dilambangin sama v pada suatu graph. Itu inisialisasi. Udah gitu kita bikin suatu list kayak gitu. Distance. Nah, ini sebenarnya initial distance. Jadi jarak awalnya itu kita pasang infinity. Sebenarnya bisa nggak pasang infinity, bisa jadi kita kayak masangnya tuh source dari vertex itu ke source awalnya berapa sih, jadi kita bisa ngeinisialisasi satu-satu, boleh kalau kayak gitu juga. Kalau ini asumsinya kita nggak tahu berapapun, bisa berapapun maksudnya. Nah, terus previous v ini tuh artinya previous node. Nah, ini node yang udah node atau vertex yang pernah kita visit sebelumnya. Nah, kita bilang undefined karena kita belum pernah visit apapun kan, walaupun nantinya kita bakal masang pakai source dulu nih, karena pertama kali kita pakai source, udah gitu nanti bakal di-define ulang sama di akhir-akhir. Nah, terus udah gitu kita ngasih tahu kalau distance source itu harus sama dengan 0 otomatis kan, karena kita mulai dari source ke source lagi ya 0. Nah, terus kita bikin suatu list nih, di mana isinya tuh semua vertex yang ada di graph, semua node yang ada di graph Q ini. Terus kita bikin suatu looping di mana Q-nya itu kalau nggak empty, jadi kita itu parameter kita, maksudnya kayak kapan sih kita berhenti dari program ini, kapan kita keluar dari program ini, ya ketika si Q-nya tuh udah pada habis. Jadi gini, kalau misalkan kan Q, di dalam Q tuh nih ada U kan, misalkan ada banyak node-node. Nah, terus node-node ininya tuh bakal satu persatu tuh dihapus. Kalau misalnya udah di-visit, kita hapus dari list Q otomatis. Kalau kayak gitu, kalau misalnya Q-nya habis, berarti semua vertex sudah di-visit. Berarti udah nggak ada lagi yang bisa kita hitung. Nah, di sini kita U itu, pertama kali yang kita hitung itu harus node yang ada di Q, tapi dengan distance yang paling kecil, dengan jarak yang paling kecil dari source-nya. Oke, dari source atau dari yang sebelumnya. Nah, terus udah gitu, kalau misalnya udah dapet U-nya apa, ya udah kita remove U dari Q-nya. Nah, udah gitu, sekarang kita bakal nge-analisis semua neighboring yang ada di U. Maksudnya neighboring ini vertex-vertex yang berhubungan sama si U ini. Nah, kita kasih variabel v. Lalu kita bikin suatu jarak. Ini jarak nentuin, ini kayak nge-update jaraknya gitu. Kita punya alt di sini, ini tuh distance U. Distance U itu si U tuh sekarang jaraknya berapa sih dari source yang kita ambil dari sebelum-sebelumnya. Jaraknya berapa sih, terus ditambahin perbedaan jarak dari U ke V. Dari U ke V, berarti dari U ke neighboring vertex-nya itu kan, vertex yang koneksi ke U. Udah gitu, kalau misalkan si alt-nya ini lebih kecil daripada original, jadi si distance V-nya tuh pasti punya original distance kan, si neighboring U-nya ini punya original distance, jarak originalnya. Nah, kita bakal nge-evaluasi apakah ini lebih besar atau lebih kecil daripada yang baru ini, kalau misalkan lewatin U. Kalau misalkan emang si alt ini lebih kecil ketimbang original path-nya, otomatis kita bakal kita ganti si distance V-nya ini jadi
alt jadi yang baru. Tapi kalau misalkan ternyata si distance v-nya ini lebih kecil daripada alt, kita diemin dan kita bakal nanti diemin aja, pokoknya nanti kita bakal nyari nanti pokoknya si v ini bakal lewat distance v yang lebih kecil tapi lewat jalur lain mungkin. Udah gitu kita punya previous v. Ini berarti kita nge-update yang ini, yang tadi di nomor 4 ini kan previous v, kita update ke pakai yang udah kita visit, kan, terus kita return previous. Oh ya, ini kenapa nggak pakai PPT? Karena kita bakal kerjanya itu lebih banyak pakai kode, karena kita mau implementasi kode pada Python. Jadi kita pakai Jupyter Notebook ini di sini. Nah, lalu ini ada source code. Oke, source code ini kita dapat dari www.educative.io. Ini cuman diedit dikit, dimana kita grafiknya itu atau soal yang study case yang kita buat ini disesuaikan dengan dengan grafik yang udah kita jelasin sebelumnya, biar bisa lebih ngerti hubungannya gitu. Nah, pertama kita import sys, karena sys ini tuh kayak sistem di dalam sistem parameter gitu, spesifik parameter gitu di dalam Python. Nanti kita bakal pakai ini cuman sekali doang. Jadi, nah terus udah gitu kita itu ngedefinisiin grafiknya. Ini vertex, ini edges tuh weight yang ada di sini atau distance-nya. Nah, kalau misalnya ini bisa dilihat, kan kita punya 0 sampai 8, otomatis ada 9 vertex. Nah, 9 vertex ini kita notasin sama ini 1, 2, 3, 4, nah iya gitu. Tapi mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, sampai 8, ini yang ke-8. Nah, ini, list ini nentuin kalau misalkan ini berarti punyanya 0 kan? 0, terus garis pertama ini 0, 1, 2, 3, nah sampai 0 sampai 8 juga. Ini tandanya pada vertex 0, dia berhubungan langsung dengan vertex 1, 0, 1, sama vertex 7. Bener nggak? 0, 1, 0, 7, oke. Terus misalkan ini vertex 7 kan, dia berhubungan langsung dengan vertex 1, berhubungan langsung dengan vertex 0, berhubungan langsung dengan vertex 1, berhubungan langsung dengan ini vertex 8, sama berhubungan langsung sama vertex 6. Oke, jadi kayak gitu ya. Terus buat edges-nya, nah kan tadi kita bilang kan ini berhubungan langsung dengan ini, yang berhubungan langsung tuh kita namain neighboring ya. Nah, ini itu kita ganti jadi weight. Jadi berapa sih? Misalkan yang ini tadi 0 ke 1 kan, berarti ini 0 berhubungan sama 1. Tapi berapa sih? 4. Berarti kita ngeganti yang angka 1 ini jadi weight-nya. Tergantung dengan hubungannya ya. Udah gitu kita punya number of vertices. Nah, ini kita ngedefinisiin berapa vertex sih. Jadi si kode ini tuh asumsinya dia nggak tahu gitu ada berapa vertex kita, karena kita nggak ngeinisialisasi awal. Jadi ini bisa berapapun vertex yang kita punya tuh bisa dijalani di kode ini. Nah, jadi kita bakal nyari number of vertex-nya dengan length. Nah, length ini panjang. Dia bakal nyari panjang elemen dari list itu. Nah, kan kalau misalnya list vertex kan punya 9 indeks kan sebenarnya. Ada 9 indeks 0 sampai 8. Nah, kita pengen carinya ininya doang nih. Sebenarnya boleh sih vertices doang. Dapetnya ntar 9. Tapi kalau misalkan yang mau kayak gini juga nggak apa. Vertices 0 berarti kita ngeceknya 0 ini. Kan di sini otomatis berapa biji kan, ada berapa biji. Terus sebenarnya mau vertices 2, 3, 4 di sininya bebas. Semua sama aja, soalnya hasilnya bakal jadi 9. Mau pakai edges juga bisa. Terus kita punya visited distance. Nah, visited distance ini itu adalah suatu list. Isinya yang pertama ini, elemen pertama ini nunjukin kalau misalnya dia udah di visit atau belum sih. Kan kalau udah di visit kita nggak mau visit ulang kan. Nah, kalau misalnya udah di visit kita kasih angka 1. Kalau belum di visit kasih angka 0. Terus yang kedua ini, yang terakhir, ini itu maksudnya dia weight dia, distance yang udah diupdate ya, otomatis. Nah, terus kita punya for I in range ini itu dia bakal ngebuat suatu list. Kan kalau misalnya yang tadi yang ini visited and distance, dia list di dalam list kan. Sebenarnya entaran itu hasilnya, nah ini tuh punya yang list ini cuman punya si vertex 0. Nanti kita bikin lagi nih. Ini untuk vertex 1. Terus ini untuk vertex 2. Nah, tapi ini bakal dibuat 9 biji, 0 sampai 8.
Nah, asumsinya kayak tadi lagi kita nggak tahu ada berapa vertex sih yang kita mau kerjain. Otomatis kita pakai ini kan, looping for I in range. Nah, number of vertices kan 9. 9 kurangi 1, 8. Karena I itu defaultnya dia mulai dari 0. Jadi 0 sampai 8. Terus append ini sendiri adalah fungsi dari penambahan list. Jadi dia penambahan elemen pada list. Nah, jadi kita punya list ini. Terus kita mau nambahin elemen. Nah, elemen yang kita tambahin ini adalah list. Berupa list juga. Berupa datanya berupa list juga, jadi kita nambahin list ke dalam list. Ya udah tuh kita tambahin. Nah, 0 kan yang tadi yang udah ke visit atau belum. Udah gitu kita punya sysmax size ini dia cuman contoh cuman kayak apa namanya? Oh ya, sorry. Dia cuman contoh, ini belum aku mulai. Nah, dia cuman contoh kalau misalkan nih, kalau misalnya mau lihat, bisa lihat. Nah, misalnya gini, dia itu cuman kayak placeholder ya, bukan placeholder, jadi kayak pembatas berapa sih banyaknya yang bisa kita ambil itu dari yang bisa kita taruh di situ. Jadi ya mirip-mirip placeholder. Nah, ada 0 sampai 9. Nanti yang ini tuh writable, jadi tenang aja bisa kita ubah gitu. Nah, terus kita punya ini. Ini tuh adalah fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke definisi fungsi, di mana kita yang fungsi ini tuh nentuin node mana sih yang harus kita visit, otomatis node yang belum kita visit sebelumnya kan. Nah, kita global, visited distance-nya itu kita ubah jadi global, karena kalau misalkan sebenarnya biar bisa diambil sama semua orang gitu, sebenarnya lebih aman lokal, tapi ya udah, karena global itu biar bisa masuk ke fungsi-fungsi lainnya. Terus V sama dengan negatif 10, sebenarnya nggak mesti negatif 10 sih, cuman karena di sini kita mau inisialisasinya itu pakai yang kurang daripada 0, yang di sini. Ini kurang daripada 0, jadi mau negatif 1, mau negatif berapapun juga boleh, atau nggak kalau misalnya mau ini diganti jadi sama dengan 0, ya di sini bisa jadi sama dengan 0, jadi bebas banget, itu custom banget. Yang ini lupakan ini karena ini sebuah white space dari Python-nya sendiri. Nah, terus for index in range kita bakal ngevaluasi setiap vertex yang ini nih. Nah, secara horizontal ini kita bakal ngevaluasi yang mana sih yang bakal kita datengin sekarang. Nah, syaratnya itu adalah visited and distance index 00, berarti ini yang belum, syaratnya harus yang ininya masih 0, yang indeks yang awal ininya masih 0, dan V sama dengan 0 ini hanya dipakai ketika inisialisasi aja, atau, makanya ada atau, ketika si visited and distance-nya itu, indeksnya itu yang weight-nya ini lebih kecil atau sama dengan dari yang lagi dipakai sekarang nih, daripada distance yang lagi kita pakai sekarang, otomatis nanti V sama dengan indeks kan. Nah, udah gitu kita masuk ke main programnya. Ini di mana for vertex in range. Nah, sekarang kalau tadi kan kita evaluasi nih dari atas sampai bawah ini, yang mana sih yang sekarang kita evaluasi? Sekarang kita evaluasinya garis gini, per garis gini. Jadi kita udah masuk ke dalam satu ini V-nya. Ini kan V-nya, misalnya V-nya kita kepilih 2, atau V-nya kepilih 3, berarti yang di sini. Berarti yang dianalisis yang barisan ini. Kalau tadi yang di def itu yang gini, kalau yang for yang sekarang fungsi kedua itu di sini ya. Nah, terus for-nya kayak gitu, to visit itu kita masukin V kan, tadi return V, kita masukin to visit. Udah gitu kita for neighbor index-nya in range, number of vertices. Nah, ini kita ya tadi evaluasi yang ke samping. Asalkan syaratnya itu vertices to visit neighbor index, syaratnya kalau ini tuh artinya yang ininya 1. Jadi cuman dievaluasi kalau yang terkonek sama vertex itu. Misalkan vertex 3 nih, berarti dia cuma bakal ngevaluasi yang 2, 1, 2, 3, 4, 5, cuman yang itu, 2, 4, 5 doang yang bakal dievaluasi. Terus, dan dianya itu nggak pernah boleh di visit. Yang ini kan, visited and distance-nya. Visited and distance-nya yang ininya nggak boleh pernah di visit, jadi harus 0. Harus 0. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, dia bakal new distance, kita harus ngevaluasi distance-nya sekarang. Berarti visited and distance-nya ini to visit 1. Ini tandanya itu visited and distance to visit, berarti kita lagi ngitung distance kita sekarang di vertex kita yang sekarang, kita lagi dapat berapa sih angkanya. Nah, kita itu bakal nambahin yang vertex kita sekarang, distance itu ditambah edges dari to visit neighbor index. Berarti yang ini kan, to visit yang kita lagi pakai, di mana vertex yang kita lagi pakai, terus neighbor index-nya berapa. Nah, nanti ditambahin, berarti itu ditambahin dengan jarak jadi jarak yang kita sekarang ke source ditambah
jarak dari kita sekarang ke neighboring index kita. Udah gitu, kalau misalkan neighboring index kita itu ternyata original distance dari neighboring index kita lebih besar daripada new distance, daripada distance kita yang sekarang kita hitung, berarti lebih bagus yang kita hitung sekarang kan, lebih short yang kita pakai sekarang, otomatis diganti dong yang originalnya jadi new distance yang baru kita, berarti pakai path yang lagi kita pakai sekarang. Nah, cuman kalau misalkan dia lebih bagus originalnya dulu, maksudnya new distance kita jauh lebih besar, ya udah berarti kita diemin aja, nggak usah diupdate karena ntar bakal lewat jalur lain atau gimana pun itu. Nah, udah gitu, di terakhirnya kita bakal ngasih tahu kalau visited distance ini, visited and distance to visit ini berarti kita nge-assign satu ke bagian depan ini, tapi untuk index list elemen yang lagi kita pakai vertexnya. Jadi vertex yang kita pakai, kita tandain tuh satu kalau kita udah pakai di situ, maksudnya kayak udah di visit sebelumnya. Makanya nanti karena ini udah kita jalanin, terus kita mau nunjukin hasilnya nih, i sama dengan 0 ini fungsi biasa. Nah, kita dapat shortest distance-nya kan pakai yang ini kan. Nah, sesuai kan sama cara kerja algoritma yang udah tadi dijelasin sebelumnya. Shortest distance itu 0 ke 0, lihat ini ya, 0 ke 0 pasti 0, 0 ke 1 4 kan, 0 ke 2 itu ke 12, 0 ke 3 itu 19, 0 ke 4 itu 21. Nah, sama semuanya kan. Nah, berarti ini kodenya udah terbukti sekarang. Oke, jadi next bakal dijelasin sama teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Nando akan menjelaskan mengenai time complexity dari algoritma Dijkstra beserta pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, algoritma Dijkstra memiliki worst case scenario dari O(n)². Dan overall time complexity dari algoritma Dijkstra adalah E ditambah N log N, di mana E adalah edges dan N adalah nodal. Edges tersebut dapat kita jabarkan menjadi N-1 atau jumlah vertex dikurangin 1. Karena edges merupakan jumlah vertex yang dapat terhubung kepada suatu vertex lainnya. Misalkan, saya gambarkan, kita memiliki 3 vertex. Ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, dan ini terhubung ke sini. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Kita dapat melihat bahwa vertex 1 hanya dapat terhubung kepada vertex 2 dan vertex 3. Begitu pula dengan vertex 2 dan vertex 3. Mereka hanya dapat terhubung kepada vertex yang bukan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, edges ini disebut sebagai edges, garis ini, dapat kita anggap sebagai jumlah vertex dikurangin 1 atau N-1. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya kita bisa mendapatkan time complexity ini, kita perlu mengetahui mengenai Fibonacci heap. Fibonacci heap ini memiliki pseudocode sebagai berikut. Pertama, kita membuat sebuah nodal. Misalkan nodal tersebut bernama X. Kita pertama perlu melihat apakah heap H, sebuah heap yang disebut sebagai H, itu kosong atau tidak. Apabila heap tersebut kosong, maka kita bisa menetapkan X sebagai satu-satunya nodal di dalam list akar dari heap tersebut. Oleh karena itu, kita akan bisa menunjuk heap minimal sebagai X sebagai heap minimal. Apabila heap tersebut tidak kosong, maka X tetap dimasukkan ke dalam list akar, tetapi heap minimalnya akan diupdate tergantung dengan nilai dari X tersebut. Misalkan kita memiliki heap seperti ini dengan elemen-elemennya adalah 5, 7, 9, 3, 8, 4, 10. Misalkan kita memiliki nilai X
2 dan kita memasukkannya ke dalam heap tersebut. Maka nilai 2 tersebut akan dimasukkan dan diset sebagai heap minimal karena memiliki nilai yang paling minimal jika dibandingkan heap minimal sebelumnya. Nah, selanjutnya dari Fibonacci heap kita dapat melihat ada 4 fungsi, yaitu insert, update, find minimum, dan delete minimum. Insert merupakan memasukkan noda baru ke dalam heap. Update adalah untuk mengupdate heap minimumnya dengan cara menggunakan find minimum terlebih dahulu. Dan terakhir delete minimum untuk mendelete heap minimum. Insert, update, dan find minimum memiliki time complexity O1 atau yang paling cepat. Akan tetapi, delete minimum memiliki time complexity O log n. Nah, karena pada algoritma Dijkstra kita perlu melihat total E, maka kita dapat melakukan breakdown atau melakukan penggabungan antara keduanya menjadi OE plus N log n. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi dari algoritma Dijkstra. Pengaplikasian dari algoritma Dijkstra yang paling sering dilihat adalah pada jaringan untuk routing algoritmnya. Pada routing algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melihat jalur mana yang memiliki weight paling rendah. Weight di sini sebagai penentuan, dapat dianggap sebagai jarak, di mana dapat dilihat dari weight tersebut apakah jarak antara titik satu dengan titik lainnya tersebut yang paling cepat atau yang paling lambat atau bukan keduanya. Kemudian pemilihan jalur tersebut digunakan ketika router tersebut melakukan routing paket atau ketika ada PC yang melakukan pengiriman paket, end device yang melakukan pengiriman paket dikirimkan kepada router dan router melakukan routing algoritmnya untuk mengarahkannya kepada titik lokasi yang benar. Dia akan menggunakan algoritma Dijkstra sebagai salah satu evaluasi untuk mencari jalur mana yang paling cepat. Router akan memilih jalur yang dianggap paling efisien atau yang paling cepat seperti tadi berdasarkan weight yang telah diperhitungkan untuk mengirimkan paket. Akan tetapi, kelemahan dari algoritma Dijkstra ini ketika diaplikasikan pada router adalah algoritmanya cukup kompleks untuk diproses. Karena perlu melakukan perhitungan weight terlebih dahulu untuk mencari yang mana yang paling cepat, sehingga efisiensi dari jaringan tersebut juga akan berkurang. Apabila router memberi informasi yang salah ke router lain, maka routing decision juga akan tidak efektif. Salah pemberian informasi ini, salah satu contohnya adalah ketika memberikan local best seperti greedy algorithm pada biasanya. Dijkstra algorithm ini untuk mencari the shortest algorithm itu juga menggunakan local best. Oleh karena itu, bisa jadi pengiriman paket tetap tidak efisien meskipun menggunakan algoritma Dijkstra ini. Ini adalah referensi-referensi yang digunakan untuk membuat PowerPoint ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok Pak Choi. Mohon maaf apabila kami memiliki kesalahan kata. Terima kasih.